sesi 2. Baik Insan Edukasi, terima kasih Anda masih tetap setia di program pembelajaran untuk pembekalan TK bagi guru jenjang SMA. Dan untuk kali ini Insan Edukasi kita akan meneruskan pembelajaran kita yang lalu Insan Edukasi, yaitu tentang email Outlook Office 365 dalam pembelajaran online bagian yang kedua, masih bersama Ibu Neni Else dari SMA Negeri 2 Surabaya. Ibu Neni, silakan kita mulai lagi pembelajaran kita tentunya dengan semangat, Bu. Iya, jadi bagaimana kabarnya Insan Edukasi harus tetap di depan channel rapendik.com ya. Ya. Kalau saya langsung aja ya ini langsung saja Ibu Neni. Ya, baiklah. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bisa mendesain Outlook kita, kemudian selain itu kita juga bisa membuat tanda tangan sebagai identitas, sehingga kalau misalnya kita mau ngirim surat ke siswa itu siswa nggak ragu-ragu, ini benar punya guru saya. Sebenarnya nggak hanya tanda tangan, ketika kita men-setting tanda tangannya bisa juga lengkap dengan nama, atau mungkin dikasih gambar avatar ya, gambar avatar Bapak Ibu guru di email itu yang semakin meyakinkan pada siswa kita bahwa email ini berasal dari Bapak Ibu gurunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di email Outlook di Office 365 dalam pembelajaran digital atau pembelajaran online yang kedua, yaitu kita akan bermain-main dengan grup di Outlook dan juga bagaimana caranya kita melampirkan file. Nah, seperti email pada umumnya, pada email Outlook pun bisa kita sertakan, kita lampirkan file-file yang dibutuhkan pada email tersebut. Seperti biasanya, silahkan Bapak Ibu login dulu di Office 365 masing-masing, ketikkan portal.office.com, kemudian masukkan username dan passwordnya hingga kita tampil di menu utama Office 365. Jadi ini kita kembali lagi ke menu utamanya. Kalau misalnya kita sedang bekerja dengan Office 365, Bapak Ibu ingin memilih salah satu menunya selain dengan tampilan yang di fitur utama ini, kita juga bisa ngeklik tanda titik-titik ini ya. Diklik, nah ini tampilan di sampingnya, ini juga sama, berisi fitur dari Office 365. Mungkin yang agak berbeda dari fitur-fitur yang ada di desktop Bapak Ibu, yaitu satu ini, fitur admin. Karena saya sebagai salah satu adminnya Office 365 di Dindik ini, karena yang mengasuh materi Office 365, sehingga kalau ada permasalahan Bapak Ibu bisa konfirmasikan ke saya sebagai admin yang kedua. Admin utamanya adalah Pak Munir. Ya, baiklah, kita kembali buka Outlook-nya. Silahkan pilih Outlook-nya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berubah warnanya. Kalau yang pertemuan kemarin kan masih belum. Pokoknya kalau kita log out, kemudian kita login lagi, maka temanya akan berubah. Nah, sekarang kita akan melampirkan file ya. Jadi seperti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan mengirim email, melampirkan file di email pada umumnya, yang email yang bukan email Office 365, tapi email Google atau email Yahoo atau yang lainnya, itu prinsipnya sama. Kita buka lagi misalnya surat ini, tetap kita bermain-main di sini. Di email ini Pak Sony ya, semoga Pak Sony juga stay ya ini, jadi bisa berkomunikasi. Mungkin Pak Sony atau Bapak Ibu peserta PJJ guru SMA ini bisa mencoba menulis email ke email saya. Ketikkan aja kata Neni, nanti akan langsung ada akun email saya, neni@dindik.jatimprov.go.id. Nah, sekarang kalau ini di email ini, ketika saya akan membalas emailnya untuk dengan lengkap dengan melampirkan filenya. Jadi emailnya dibuka dulu, misalnya email yang terbaru. Email yang terbaru ini, nah ini emailnya. Oh, kok saya buka gambar ini. Kemudian kita akan melampirkan file, atau kita buat baru aja ya Bapak Ibu ya, biar nggak numpuk-numpuk di sini. Silahkan caranya kalau mau menulis surat, menulis email, masih ingat kan? Tinggal ada fasilitas di
tool yang atas ini yang kita pilih new ya. Kemudian pilih email message-nya, pesannya, pesan emailnya. Nah, kepadanya siapa? Misalnya ini tetap kepada saya sendiri biar saya bisa langsung ngecek Bapak Ibu. Ini saya ketikkan NE aja sudah muncul nama saya. Nah, ini @dindik.jatimprof.go.id. Kemudian subjeknya, Bapak Ibu bisa sambil mencoba ya. Nanti kirim ke email saya juga boleh sehingga saya bisa lihat di kotak masuk saya. Klikkan aja ini misalnya lampiran file. Jadi judulnya bagaimana cara melampirkan file. Nah, ini subjeknya atau judulnya, kemudian ketikkan pesannya, tes melampirkan file. Ini ya, terima kasih gitu aja. Ini kalimatnya, kalimat yang ada di suratnya. Lalu bagaimana cara kita melampirkan filenya? Nah, kita lihat di bawah, di bawahnya abjad ini kalau ini editor menulisnya aja, mau dicetak tebal, cetak miring, diberi garis bawah, tinggal pilih aja seperti di Office Word itu ya. Nah, kalau mau melampirkan, klik ini yang gambarnya klip ini, diklik tanda panah di sampingnya, kemudian file mana yang akan kita lampirkan, misalnya filenya ini ada di komputer kita. Atau kalau kita nanti sudah bisa menggunakan OneDrive, kita pilih Cloud Location ya. Sementara kita gunakan dulu yang ada di komputer kita, di Bruce, filenya ada di mana. Nah, ini saya mau mengirim materi modulnya, modul pada pertemuan kali ini. Ini filenya dalam PDF, saya pilih kemudian klik Open. Nah, ini jalan, sedang upload. Kalau sudah selesai, berarti yang tadi warna biru yang jalan itu sudah hilang. Kalau sudah, tinggal diklik send. Nah, dia mengirim. Maka di sini nanti, kalau saya refresh emailnya, ada, sudah masuk di kotak masuk email saya. Judulnya, lampiran file. Nah, ini di atasnya, ini adalah file-file yang dilampirkan, yang disertakan dalam email tersebut. Itu caranya untuk melampirkan file. Saya kira kalau melampirkan file, compose, menulis surat, membalas, reply atau meneruskan, forward itu masih sama dengan email-email pada umumnya. Nah, sekarang yang agak berbeda adalah kita bisa membuat, seperti saya katakan pada pertemuan yang lalu, kita bisa membuat grup kelas kita. Nah, ini yang mungkin. Jadi ini agak berbeda ya, yang nggak ada di email-email manapun. Hanya ada. Bu Neni sudah menjelaskan yang fiturnya sama ya, Bu ya. Betul, yang sama dengan email pada umumnya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat grup yang tidak ada pada email pada umumnya. Betul, yang hanya ada di Office 365. Nah, caranya Bapak Ibu kembali lagi lihat desktopnya, lihat Outlook-nya di kolom yang paling kiri. Nah, kolom yang paling kiri, kalau Bapak Ibu belum membuat grup 1 pun ini masih kosong. Di paling bawah, terbawah, itu ada tulisannya grup. Baik, insan edukasi bisa melihat di layar di kaca layar, Anda. Silakan lihat di layar kaca, ini di paling yang sebelah kiri ada menu grup ya, fitur grup. Kemudian di sebelahnya ada plus, tanda plus. Bunyinya create, berarti kita akan membuat grupnya. Saya berikan contoh, misalnya ini saya klik create-nya atau membuat grupnya, maka akan ada 2 pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, grupnya adalah standar grup. Standar grup ini yang akan kita pakai, yaitu kita bisa membuat grup pembelajaran sesuai dengan kelas yang kita ampu. Misalnya kalau saya, contohnya ya, saya mengajar di SMA Negeri 2 Surabaya sebanyak 9 kelas, banyak sekali kelas saya ya. Jadi 9 kelas itu saya mau buat grup virtualnya di Outlook ini. Saya pilih yang warnanya biru. Silakan diklik aja warna birunya ini, dipilih, kemudian pilih. Jadi kita buat grup yang standar ya.
kemudian karena gambarnya yang grup standar itu ada 3 orang, berarti nanti bisa berkolaborasi, bisa kita manfaatkan dalam kolaborasi pembelajaran. Silahkan dipilih standar grupnya, kemudian klik next. Nah, dilengkapi identitas grupnya. Saya beri nama misalnya fisika 10.1. Nah, nanti nama grup emailnya fisika X1. X itu menyatakan kelas 10 ya, paralel yang ke-10 ya. Kemudian nanti di sini otomatis grup ini juga punya email. Nah, emailnya seperti nama grup emailnya, kemudian dengan domain yang sama dengan domain kita, yaitu @dindik.jatimprof.go.id. Nah, kalau di bawahnya ada tulisannya available, warnanya hijau, itu menunjukkan bahwa email ini atau akun ini bisa dipakai. Seandainya mungkin kita sudah tahun kedua atau tahun ketiga, kemudian kelasnya sama, pasti nanti ada notifikasi di sini bahwa email ini tidak available karena kelasnya sudah atau grupnya sudah ada. Kemudian dilengkapi lagi kolom yang ketiga tentang deskripsi kelasnya. Misalkan aja saya tulis kelas virtual untuk pembelajaran fisika di 10.1. Kemudian kita setting privasinya ya, keamanannya. Nah, ini ada 2 pilihan. Yang pertama, statusnya public. Kalau public atau umum itu berarti di sini penjelasannya anyone in your organization can see what's inside. Artinya semua orang yang ada di domain ini bisa melihat. Tetapi kalau kita mau setting private, berarti kita perlu meng-approve dulu supaya orang lain bisa melihat grupnya. Maksudnya orang lain itu tentunya orang lain yang berada dalam satu domain yang sama. Dalam hal ini @dindik.jatimprof.go.id. Nah, ini saya setting public aja sehingga Bapak Ibu semuanya bisa melihat. Nanti bisa silakan dimasukkan untuk uji coba ya. Kemudian send all group conversation ini diaktifkan Bapak Ibu sehingga kita bisa chatting dengan siswa kita. Kalau sudah, ini disimpan. Ini grupnya sudah jadi. Kalau sudah, ini saya aktifkan. Menyimpannya, ini datanya sudah dilengkapi semua. Menyimpannya tinggal diklik create. Kalau misalnya, oh nggak jadi, saya batalkan. Dibatalkan, cancelnya, membatalkannya, klik discard. Karena saya akan menyimpan grup ini, tinggal saya klik create-nya. Nah, otomatis nanti grupnya akan tersimpan. Tetapi, begitu kita pertama kali meng-create grup, itu harus menambahkan membernya, anggotanya. Nah, Bapak Ibu tinggal gampang aja, tinggalkan ketik. Maaf Pak Sony, saya pakai lagi sebagai contoh ya. Karena yang sering berkomunikasi ini Pak Sony. Jadi Pak Sony, jadi saya hafal ini. Begitu saya ketik Sony, langsung di sini nama Pak Sony muncul. Seolah-olah Pak Sony ini sebagai siswa saya. Misalnya satu aja ya, satu aja ini Pak Sony-nya, ini emailnya Pak Sony bisa diklik identitasnya. Nah, kalau sudah tinggal di add. Ini akan grupnya, artinya di add itu klik add, klik tambahkan, berarti grup itu ditambahkan di Outlook-nya. Maka kita sudah berhasil membuat satu grup lagi. Jadi kalau ini yang grup yang pertama, ini yang grup yang kedua. Nah, kemudian ada welcoming teksnya ya, selamat datang di grup ini. Kemudian kalau kita ingin melakukan conversation, jadi chatting seperti Facebook, kita bisa chatting, misalnya janjian dengan siswa membahas, kalau saya karena mengajar mata pelajaran fisika, janjian mau pengayaan soal misalnya, atau siswa saya yang remedi mau pendalaman materi. Nah, ini tinggal diklik aja, masuk grupnya, pilih ini, kemudian start conversation. Nah, begitu saya nulis sesuatu di sini, nanti dia langsung terkirim pada semua anggota
grupnya atau anggota member grup itu. Jadi semuanya bisa membaca pesan dari Bu Neni? Ya, karena ini grupnya tadi saya setting public. Kalau misalnya saya setting private hanya untuk tertentu saja yang saya harus approve untuk bisa melihat, bisa juga sih. Misalnya grupnya ini khusus untuk grup siswa yang remedi, jadi semua yang lain nggak perlu tahu. Nah itu saya setting, itu di private. Saya buatnya di private. Jadi begitu untuk membuat emailnya. Nah kemudian kalau grupnya ini saya buka, grup emailnya ini grup Outlooknya ini saya buka, di sini bisa dilihat Bapak Ibu. Ada conversation, ada file, berarti file itu kalau kita akan membagikan beberapa file pada anggota di grupnya. Seperti contohnya kalau grup yang PJJ Guru ini saya sudah melampirkan file Mas Selis, ada 2 file modul, file PowerPoint yang saya sertakan. Baik Ibu Neni, ini ada pertanyaan dari Bapak Kafilul Umam dari SMA Negeri 1 Blega Bangkalan. Pertanyaannya adalah, jika siswa ingin dimasukkan ke grup kelas, apakah siswa harus mempunyai akun Office 365 dulu? Kalau iya, email apakah yang bisa dipakai siswa untuk membuat akun? Apakah harus berdomain @dindikjatimprof.go.id juga atau seperti apa? Ya, baik, langsung ini saya jawab ya pertanyaannya ya. Ya. Karena kita memang topiknya kali ini adalah tentang bermain dengan grup di Outlook dan juga bagaimana melampirkan file. Nah, jika kita ingin memasukkan siswa kita pada grup kelas kita, otomatis kan siswanya itu syaratnya harus punya akun Office 365. Dan akun Office 365-nya itu dengan domain yang sama dengan domainnya Bapak Ibu Guru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Guru ini menggunakan domain @dindik.jatimprof.go.id, berarti siswanya juga. Lalu bagaimana siswa itu akan mendapatkan akunnya? Tentunya dengan bantuan admin. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu belum mendeploy Office 365, mendeploy itu artinya membangun Office 365 dengan domain yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini, fasilitas Office 365 dari Dindik Jatim ini. Tapi angka lebih baiknya jika itu dibangun di sekolahnya sendiri ya. Betul. Jadi nanti ini ada fasilitas. Kebetulan kemarin hari Senin malam yang lalu saya langsung bertemu dengan manajernya Office 365 ya, manajernya Microsoft in Education di Indonesia, bos saya di Microsoft. Nah, bahwa masih diperpanjang kesempatan sekolah-sekolah untuk mendeploy Office 365. Salah satu tujuannya ya berarti pembelajaran bisa kita lakukan secara maksimal langsung dengan siswa kita di sekolah masing-masing. Langsung saja Bu Neni disebutkan bagaimana caranya agar bisa bekerja sama dengan Office-nya langsung. Nah, langsung deploy-nya gratis Mas Selis. Jadi masih ada sepertinya dari CSR ya, dari CSR Microsoft untuk dunia pendidikan itu, bahwa Bapak Ibu Guru bisa mendeploy Office 365 di sekolah masing-masing secara gratis. Syaratnya hanya harus memiliki domain education. Dalam hal ini di negara kita domain education-nya kan @sch.id. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah memiliki domain, sudah punya web sekolah yang @sch.id, otomatis bisa. Baik, menarik sekali dan mudah-mudahan terjawab dari Bangkalan tadi, Insan Edukasi. Nanti kita akan lanjutkan tentunya setelah yang satu ini. Tetap setia di Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan.
Baik insan edukasi, terima kasih Anda masih tetap setia di program pembelajaran jarak jauh untuk guru siswa, guru jenjang SMA yang ada di Jawa Timur. Kita lanjutkan Bu Neni tentang bagaimana membangun grup diskusi untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Ya. Silakan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu bisa membuat grup untuk diskusi, grup kelas sesuai dengan grup kelas yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian di grup itu sebetulnya tampilannya lebih kurang 11-12 ya. Jadi mirip dengan sosial media. Di sini disediakan fitur conversation, bisa chatting langsung. Kemudian, nah ini saya buka grup PJJ Guru 2018, ini ada Pak Supangat, ada Pak Dodi, ada Pak Yulianto. Nah, ini chatting biasa Bapak Ibu. Seperti kalau kita bersosial media. Kemudian selain itu, ini yang mungkin yang istimewa ya, di sosial medianya kita juga bisa berbagi file. Misalnya, contohnya di grup PJJ ini file, saya sudah kirim 2 file. File ini bisa dimanfaatkan oleh semua Bapak Ibu guru yang ada yang memiliki akun Office 365 dengan domain yang sama. Nah, ini sebagai contoh bisa diberlakukan pada kelas kita. Misalnya di grup kelas, Bapak Ibu janjian sama siswanya, mau chatting ya, mau pengayaan materi, entah memperdalam untuk suatu konsep atau latihan soal, atau mungkin juga dipakai untuk remedial, bisa langsung chatting di grup kelasnya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu akan melampirkan beberapa file yang bisa dimanfaatkan oleh siswanya, bisa aja langsung diupload filenya. Saya berikan contoh ya bagaimana mengupload file di grup Outlook. Jadi pilih file, kemudian kalau ini saya klik new-nya, nah ini langsung filenya tertentu ini, file yang ada di Office 365, yaitu dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Misalkan saya contohkan di sini saya mau mengupload yang tadi, mengupload file PDF. Jadi kan file PDF bukan Office ya, jadi pilih aja. Kalau filenya Office langsung klik New, ini Office. Tapi kalau filenya bukan PDF, ada di komputer kita, tinggal klik aja tanda file fitur upload, kemudian pilih filenya. Misalnya ini ya, modulnya saya kirim, dia lagi ngupload. Nah, kalau sudah langsung tersimpan di sini. Nah, ini file ini bisa kita bagikan langsung bisa diterima oleh siswa yang sudah tergabung di grup kelas kita. Kemudian kalau kita buka SharePoint ya, saya buka lagi fitur SharePoint-nya. Nah, sudah ada grup-grupnya. Jadi di sini fitur SharePoint-nya otomatis grup yang sudah kita buat itu akan bisa kita akses dari SharePoint. Kemudian kalau kita klik grupnya, nah ini lari lagi ke grupnya yang ada di SharePoint, sebetulnya sama. Kita bisa melihat ini conversation-nya, kemudian nah file yang tadi kita upload lewat Outlook bisa juga ada di fitur SharePoint. Itulah istimewanya Office 365 ya. Jadi sekali upload sudah bisa ada di fitur-fitur yang lainnya yang kita manfaatkan. Fitur-fitur itu sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Jadi kalau saya buka lagi Outlook-nya, grupnya ini saya klik. Di sini langsung muncul menu grupnya, isinya apa aja. Kalau mau berkomunikasi, conversation, bisa percakapan ya, bisa klik dari sebelah sini, dari kolom yang ketiga, atau langsung di fitur yang atas ini ya. Ini diklik percakapannya, ini kotak percakapannya. Begitu dibuka, diklik grupnya langsung di kotak percakapan. Nah, ini reply all, berarti kalau kita mau membalas chatnya itu untuk semua langsung di kotak itu. Kalau seumpamanya dalam satu pembelajaran 1 tahun sudah lulus, untuk mengisi lagi itu apa perlu kita buat baru lagi atau hanya mengkosongkan anggotanya, Bu? Ini bisa diarsip grupnya.
Jadi grupnya ini bisa diarsip, kemudian digunakan untuk grup kelas yang baru. Tentunya siswanya harus dikeluarkan dulu kan, karena mereka sudah lulus. Jadi kalau saya sih sebaiknya ya sudah grupnya ini saya hapus saja. Saya hapus, kemudian saya buat create grup baru lagi. Seperti itu. Iya, dan juga Office 365 yang dideploykan, yang kalau misalnya kita membangun Office 365 tadi ya seperti pertanyaan Bapak tadi, membangun Office 365 di sekolah kita itu kan untuk lebih dari atau unlimited akun sebetulnya. Jadi kalau sekolahnya seperti di sekolah saya di SMA Negeri 2 Surabaya itu siswanya lebih kurang 1.300. Itu semuanya akan bisa dibuatkan akunnya. Tentunya kalau otomatis kalau kita sudah mendeploy Office 365 di sekolah kita. Nah, bila Bapak Ibu dalam pembelajaran jarak jauh ini ingin mempraktekkan, mungkin saya bisa membantu, tapi ya tentunya tidak dalam satu sekolah ya. Karena ada fasilitas menambahkan akun sebagai siswa di Office 365. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Neni, cukup jelas sekali insan edukasi pembahasan kita mengenai Outlook Office 365 ini. Tapi sayang sekali Bu Neni, waktu juga yang memisahkan kita. Di akhir perjumpaan ini bisa diberikan kesimpulan sedikit untuk insan edukasi semuanya. Silakan Ibu. Baiklah, jadi pada pertemuan yang ini adalah pertemuan yang kedua atau yang terakhir yang membahas fitur Outlook. Di mana fitur Outlook adalah fitur email yang ada di Office 365. Yaitu fitur yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara melampirkan file. Dan cara melampirkan filenya ini sama ya, sama Bapak Ibu dengan email-email yang lainnya, attachment-nya, cara melampirkan filenya. Kemudian yang berbeda adalah kita bisa membuat grup email. Jadi membuat grup email di Outlook sesuai dengan, kalau untuk pembelajaran kan tentunya sesuai dengan kelas masing-masing. Di mana di grup email itu Bapak Ibu guru bisa chatting seperti di sosial media ataupun bisa mengupload atau melampirkan file-file dokumen-dokumen sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Baik, begitu. Terima kasih Bu Neni atas kesimpulan untuk tema kita pada sore hari ini, Insan Edukasi. Akhir kata saya Selis Dwi Santoso beserta Ibu Neni dan juga kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan. Terima kasih. Jarak jauh, belajar jadi mudah.